Pernah nggak sih ada saat dimana kamu nggak bisa mengatasi konflik batin dalam pikiran dengan baik? Yang ujung-ujungnya malah bikin masalah yang ada tuh makin rumit. Yang pada akhirnya seringkali bikin kita jadi nggak bisa menghadapi masalah tersebut. Dan berdampak lainnya adalah kita jadi sering stres, cemas, khawatir, bahkan takut. Dan gak cuman hal itu, terkadang kita merasa gak berdaya, bingung, dan timbul pertanyaan, kenapa sih kok kita punya sikap yang kayak gini? Nah, ternyata masalah seperti itu sebenarnya udah pernah dijelasin loh sama seorang ahli psikologi yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Setelah 4 tahun kelahirannya, ia pun pindah ke Vienna, Austria. Di sanalah ia akan menghabiskan hidupnya, terutama dalam mengembangkan keilmuan psikologi. Sejak kecil, Freud adalah siswa yang berprestasi dengan passionnya di bidang riset neuropsikologi. Tapi karena Freud adalah seorang Yahudi dan kondisi sosial politik di Vienna saat itu hanya memungkinkan Freud untuk masuk kuliah di jurusan hukum atau kedokteran. Karena itulah, alih-alih menjadi researcher di bidang neuroscience, pada akhirnya Freud memilih jurusan kedokteran. Tapi pada akhirnya juga Freud tetap bisa mengejar passionnya di bidang neurologi. Nah, di saat itulah terjadi kejadian penting, yaitu ketika Freud bertemu dengan Joseph Breuer. Joseph Breuer adalah seseorang yang sedang menangani pasien histeria bernama Anna O. Anna O mengalami banyak sekali gejala, bahkan sampai kakinya lumpuh. Menariknya, ketika Anna O diinstruksikan untuk menceritakan masa kecil bersama ayahnya, Anna O tiba-tiba sembuh. Ya, disinilah awal penemuan talking cure, bahwa bercerita saja bisa berdampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Sejak bercerita tentang masa kecil bersama ayahnya, Anna O pun bisa sembuh total. Sejak saat itu, Freud kembali ke Vienna dan melakukan praktik di sana untuk mengobati pasien yang terkena histeria. Tapi Freud pun mencoba hal lain, yaitu dengan menyuruh pasiennya untuk duduk rileks sambil menyatakan apapun yang ada di pikiran mereka. Dengan melakukan itu, Freud percaya bahwa ia akan bisa menganalisis apa yang ada di alam bawah sadar pasiennya. Karena teori Freud secara umum bertujuan untuk menganalisis alam bawah sadar manusia, akhirnya teori yang ia ciptakan itu dinamakan dengan psikoanalisis. Dan teori ini akan menjadi salah satu teori besar yang terus digunakan oleh berbagai psikolog sampai dengan sekarang. Dari akar teori tersebut, yaitu psikoanalisis, Freud pun membangun teori-teori tentang manusia. Freud percaya bahwa unconsciousness itu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Freud pun menggambarkan bahwa manusia bergerak berdasarkan pleasure principle, yaitu pemuasan diri untuk memunculkan suatu tingkah laku. Hal ini ditambah dengan peranan id, ego, dan superego, bahwa manusia memiliki insting dari lahir. Insting untuk survive yang intinya adalah manusia akan melakukan apapun untuk kepentingan dan keselamatan pribadinya. Id atau Ich dalam bahasa Jerman yang artinya adalah es, yaitu sistem kepribadian yang muncul sejak lahir, yang isinya adalah insting, impulse, dan drive, yang beroperasi di daerah unconscious mind, yang bekerja berdasarkan pleasure principle. Pleasure principle ini bekerja dengan dua cara, yaitu reflex dan primary process. Ego adalah rasionalitas. Ego mampu memahami realita yang ada. Maka prinsip di sini adalah reality principle, yang kerjanya berdasarkan realita yang ada. Ego adalah eksekutor antara id dan super. Yang terakhir adalah superego, yang biasa disebut dengan prinsip moral, yang mana kerjanya berdasarkan nilai-nilai dari lingkungannya, yang mempengaruhi dan membentuk perilaku kita menjadi conscience atau ego ideal. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya Salma Yusria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.